Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa. Kembali Anda simak Jatim News Today untuk edisi hari ini Jumat 22 Oktober 2021. Seperti biasanya beragam informasi terbaru seputar Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti kita akan ikuti laporan dari Diding Yunarto terkait dengan upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. Dan seperti biasanya sahabat, untuk program ini disiarkan atau ditayangkan juga secara serentak di LPPL Radio Jatim, di antaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, Suara Madiun, dan tentunya Radio Suara Sidoarjo. Baik, sebagai informasi pertama kita coba buka informasi dari rekan Diding Yunarto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021 untuk tingkat Provinsi Jatim digelar di halaman Gerahadi Surabaya, dipimpin langsung oleh Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Pelaksanaan upacara peringatan Hari Santri Nasional kali ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Berikut laporan Diding Yunarto, Suara Sidoarjo. Upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021 untuk tingkat Provinsi Jawa Timur digelar di halaman Gerahadi Surabaya, dipimpin langsung oleh Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Seperti juga tahun kemarin, pelaksanaan upacara peringatan Hari Santri Nasional kali ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, sehingga undangan dan peserta upacara juga dibatasi. Tetapi pelaksanaan upacara juga bisa diikuti secara virtual melalui streaming. Dalam peringatan Hari Santri, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan Jer Basuki Mowobeo kepada dua tokoh santri Jawa Timur. Lencana penghargaan Jer Basuki Mowobeo kategori Omas diberikan kepada: pertama, pencipta lagu Subhanul Waton, almarhum Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, diterima oleh Ibu Nyai Hajah Mahfudoh Abdul Wahab Hasbullah. Kedua, pencipta syair Sholawat Badar, almarhum Kiai Haji Ali Mansur Siddiq, diterima oleh Haji Saiful Islam SAG. Dalam upacara peringatan Hari Santri ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, jajaran Forkopimda, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur, serta perwakilan santri, kiai, dan juga ormas di Jawa Timur. Dalam sambutannya, Khofifah Indar Parawansa mengupas tentang makna dan tema Hari Santri tahun ini. Tema Hari Santri kali ini adalah Santri Siaga Jiwa dan Raga. Tema ini merupakan pernyataan sikap santri Indonesia agar selalu siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia, dan mewujudkan perdamaian dunia. Artinya, ada cara lain yang hari ini sangat relevan dengan tema Hari Santri ini, yaitu entrepreneurship, kewirausahaan, atau dalam bahasa Kiai Wahab Hasbullah adalah Nahdlatul Tujjar. Hari Santri ini bagaimana bisa menjadi starting point kita untuk membangkitkan jiwa kewirausahaan, baik bagi santri, bagi pesantren, dan sosio pesantren. Selain memberikan penghargaan kepada dua tokoh santri Jawa Timur, diberikan juga penghargaan kepada santri berprestasi dan pemenang lomba Santripreneur. Diding Yunarto, Suara Sidoarjo. Penghargaan kepada juara lomba inovasi bisnis Santripreneur. Baik, terima kasih rekan Diding Yunarto dari Suara Sidoarjo terkait dengan informasinya mengenai upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021 untuk tingkat Provinsi Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Baik, untuk selanjutnya sahabat, populasi kucing liar di Kota Madiun yang semakin bertambah setiap harinya dianggap terlalu banyak dan dikhawatirkan mengganggu lingkungan masyarakat. Terkait hal ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menggelar kegiatan bakti sosial dengan melakukan kasasi atau kebiri bagi kucing lokal jantan. Selengkapnya, beritanya akan disampaikan oleh rekan Kiki Desilia dan Ayu Hamijaya dari Suara Madiun.
Populasi kucing liar di Kota Madiun yang semakin bertambah di setiap harinya dianggap terlalu banyak dan tidak sedikit di antara mereka mengganggu lingkungan masyarakat. Maka dari itu, untuk mengurangi populasi kucing lokal, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menggelar kegiatan bakti sosial dengan melakukan kastrasi atau kebiri bagi puluhan kucing lokal jantan. Margareta Dianwarti Ningdiah selaku Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan DKKP Kota Madiun mengatakan, kastrasi atau sterilisasi ini diperuntukkan bagi kucing lokal yang menyasar pada 50 ekor kucing jantan. Menurut Margareta, kastrasi pada kucing penting agar populasi kucing lokal atau kucing kampung bisa ditekan. Pihaknya mendapatkan laporan saat ini populasi kucing lokal sangat banyak dan mengganggu lingkungan serta kebersihan kota. Sebelumnya, DKKP telah melaksanakan kegiatan serupa pada bulan Maret lalu. Artinya, kegiatan kastrasi ini dilakukan 2 kali pada tahun ini. Menurutnya, selain dapat mengendalikan jumlah populasi kucing lokal, kastrasi juga bertujuan untuk menyelamatkan para kucing supaya tidak tertular dari penyakit, terlantar, serta menjadi sasaran kekerasan. Ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun mengadakan kastrasi gratis bagi warga Kota Madiun yang mempunyai kucing kampungnya. Ya, tujuannya untuk mengurangi populasi kucing liar yang ada di Kota Madiun, sehingga akan mengurangi keresahan warga Kota Madiun tentang keberadaan kucing liar. Iya, kami tahun ini 2 kali, kemarin bulan Maret sudah, sekarang yang kedua bulan Oktober. Ya, kedepannya kegiatan ini akan rutin dilakukan ya. Untuk hewannya harus sehat ya, minimal umur 6 bulan. Dan diutamakan yang kucing domestik ya. Sementara itu, salah satu pecinta kucing asal Kelurahan Taman Kota Madiun mengatakan bahwa layanan kegiatan kastrasi ini sangat bermanfaat baginya. Apalagi Nini Lintias saat ini telah memiliki kucing sebanyak 15 ekor. Tentunya manfaat dari kegiatan tersebut sangat dirasakan olehnya. Kiki Deslia, Ayu Hamijaya, Suara Madiun. Baik, terima kasih rekan Kiki Deslia dan Ayu Hamijaya, Suara Madiun, terkait informasinya populasi kucing liar ya di Kota Madiun yang semakin bertambah. Sahabat, kita beralih ke informasi berikutnya. DPC Kabupaten Sidoarjo adakan pelatihan senam pencegahan osteoporosis sesi 1 di Gedung Serbaguna GOR Delta Sidoarjo. Dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang peduli pada kesehatan tulang ini dalam rangka peringatan Hari Osteoporosis Nasional dan Dunia. Selengkapnya bersama rekan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Sahabat, Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia Perwatusi DPC Kabupaten Sidoarjo Kamis 21 Oktober adakan pelatihan senam pencegahan osteoporosis sesi 1 di Gedung Serbaguna GOR Delta Sidoarjo. Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang peduli pada kesehatan tulang ini dalam rangka peringati Hari Osteoporosis Nasional dan Dunia yang diperingati setiap 20 Oktober. Dan pada tahun ini mengusung tema Gerakan Nasional Melawan Osteoporosis. Rini, Ketua Panitia, mengatakan pelatihan senam pencegahan osteoporosis diberikan pada tenaga kesehatan perwakilan dari masing-masing puskesmas di Kabupaten Sidoarjo yang untuk selanjutnya bisa disosialisasikan pada masyarakat. Kegiatan hari ini ya ini karena kegiatan Perwatusi ini untuk memperingati tiap tahunnya itu kan tanggal 20 Oktober. Berhubung tanggal 20 Oktober libur, jadi diadakan hari Kamis mundur 1 hari, hari Kamis. Ini sasarannya memang untuk puskesmas. Nanti puskesmas yang akan menyebarluaskan ke semua masyarakat. Tapi dengan kriteria usia 30 ke bawah dengan 30 ke atas. Ya. Karena untuk memasyaratkan olahraga osteoporosis, kedua untuk mencari bibit-bibit yang nanti akan kita kirim ke Fornas tahun depan di Palembang. Sama Dr. Dewi Retnoningsi, pakar kesehatan dari Rumah Sakit Islam RSI Siti Hajar Sidoarjo, agar tidak terkena osteoporosis, keropos tulang, untuk tetap menjaga asupan gizi dan selalu bergerak. Salah satunya pertama dengan asupan gizinya harus sesuai gitu ya.
kemudian kedua tetap bergerak. Makanya ada 10.000 langkah itu untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Sahabat, data Kemenkes RI tahun 2015, osteoporosis di Indonesia sudah dalam tingkat yang patut diwaspadai. Penderitanya mencapai hampir 20% dari populasi. Tercatat, 1 dari 3 wanita dan 1 dari 5 pria di Indonesia terserang osteoporosis atau pengeroposan tulang. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Dengan informasinya, DPC Kabupaten Sidoarjo mengadakan pelatihan senam untuk pencegahan osteoporosis. Baik sahabat, kita beralih ke informasi yang lain. Kali ini kita mencoba buka informasinya dari Blitar. Wakil Bupati Kota Blitar saat ditemui di prosesi siraman Gong Kiai Prada di alun-alun Sutojayan mengungkapkan status COVID-19 di Kota Blitar akan segera berakhir dan roda perekonomian akan pulih. Informasi selengkapnya bersama rekan Ari Kusuma, Persada FM. Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso berharap pandemi COVID-19 segera berakhir dan roda perekonomian pulih kembali. Hal itu diungkapkan langsung setelah menghadiri prosesi siraman Gong Kiai Prada di alun-alun Sutojayan pada Kamis 21 Oktober 2021. Ma'de Rahmat menjelaskan pelaksanaan kegiatan ini masih dilakukan secara terbatas dengan tetap mengedepankan anjuran protokoler kesehatan dengan ketat. Mengingat musibah COVID belum usai sehingga digelar minimalis agar tidak mengundang kerumunan massa. Dari ritual ini semoga COVID-19 yang ada di bumi Bung Karno, yaitu di Blitar Raya, semuanya sirna dan semuanya kembali normal, perekonomian kembali meningkat tajam. Itu aja. Selain itu, masyarakat dihimbau agar senantiasa menjalankan aturan pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona, yakni menerapkan protokol kesehatan ketika beraktivitas. Jika metode itu bisa dijalankan, maka upaya pengendaliannya bisa berjalan maksimal. Perlu diketahui dalam agenda prosesi siraman Gong Kiai Prada juga dihadiri langsung oleh jajaran Forkopimda Blitar seperti Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, sebagian Kepala OPD, Ketua PKK Kabupaten Blitar, dan tokoh masyarakat sekitar. Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan. Terima kasih rekan Ari Kusuma dari Persada FM dengan informasinya. Wakil Bupati Kota Blitar yang mengungkapkan status COVID-19 di Kota Blitar akan segera berakhir dan roda perekonomian di Blitar akan segera pulih. Sahabat, kita beralih ke informasi selanjutnya. Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka melepas ekspor porang olahan hasil produksi dari industri kecil menengah atau UMKM di wilayah Kabupaten Gresik. Berikut laporan dari Hanif Nasrullah dan Abdul Hanif Ibrahim. Kementerian Perindustrian pada Rabu 20 Oktober melepas ekspor porang olahan hasil produksi salah satu industri kecil menengah atau IKM di wilayah Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai percontohan ekspor produk jadi porang. Diketahui IKM yang berdiri sejak tahun 2018 ini memang fokus memproduksi porang olahan yang bahan bakunya diperoleh dari petani di Desa Klangon, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sejak awal tahun 2021, IKM tersebut mendapat pembinaan dan pendampingan dari Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka atau IKMA, Kementerian Perindustrian atau Kemenperin. Seperti pemberian fasilitas restrukturisasi mesin dan atau peralatan, serta sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Hasilnya perusahaan ini menjadi IKM pertama di Indonesia yang mengekspor porang olahan. Dengan rata-rata total ekspor sebesar 50 ton produk keripik porang dan tepung porang yang ditujukan ke negara Cina, Jepang, Vietnam, Taiwan, dan Hong Kong. Pihak Kemenperin pun mendorong lebih banyak lagi IKM yang dapat melakukan ekspor, khususnya untuk produk porang olahan. Jadi ini sinergi dengan pertanian. Ini yang diharapkan Pak Presiden, karena ini dengan adanya
Produk porang yang sudah diolah tentunya memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan porang dalam bentuk umbi. Jika harga umbi porang berkisar Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram, sedangkan porang dalam bentuk olahan keripik dihargai senilai Rp40.000 hingga Rp50.000. Sementara tepung porang bisa mencapai Rp200.000. Dari Gresik, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Abdul Malik Ibrahim. Ya, terima kasih rekan Hanif Nasrullah dan Abdul Malik Ibrahim dengan informasinya terkait dengan ekspor porang olahan hasil IKM Gresik. Untuk selanjutnya sahabat, kita coba gali informasi yang lain terkait kasus COVID-19 terus menurun, penghuni isoter tinggal 1 orang. Informasi selengkapnya bersama dengan rekan Afik Rahardian dari Mardika FM. Halo, selamat siang untuk pendengar LPPL se-Jawa Timur. Pagi hari ini sampai siang hari ini Afik berada di gedung isolasi terpusat Isoter Kota Blitar yang terletak di Asrama PGSD-UM di Jalan Insinyur Soekarno Kota Blitar, yang mana per hari ini penghuni isoter tinggal 1 orang. Beberapa waktu lalu tinggal 3 orang, rencananya hari ini kosong dan ternyata masih ada 1 orang lagi. Bagaimana selengkapnya kita tanya bersama dengan koordinator relawan COVID-19, ada Mbak Heni Murti. Selamat siang. Gimana untuk penghuni isoter di pagi hari ini, tinggal berapa? Untuk hari ini penghuni isoternya sisa 1, laki-laki, dan alhamdulillah keadaannya baik-baik. Ya, yang 1 orang ini berasal dari Panjang Kidul. Kalau total dari penghuni isoter yang pernah menjalani isolasi di sini berapa orang? Total dari awal sampai sekarang ada 371 orang yang sudah masuk di isoter. Kalau untuk perawatannya atau pengecekan kesehatan yang kita lakukan kepada penghuni isoter seperti apa? Untuk pengecekan kesehatan kita 1 hari itu 2 kali, jam 7 pagi sama jam 4 sore. Jadi pengecekan secara mandiri sambil kita memantau kemandirian penghuni. Jika dirasa penghuni mandiri dan pemeriksaan kesehatan bagus, berarti kita pertahankan kuota. Oke, untuk 1 orang penghuni ini sudah berada di sini berapa hari dan kurang berapa hari, Mbak Heni? 1 orang ini sudah masuk sekitar 4 hari, nanti bisa masa isolasinya 6 hari. Jadi 6 hari lagi, insya Allah isoter kosong. Oke, kita tunggu kekosongan isoter karena memang pemerintah Kota Blitar membentuk isoter gedung isolasi terpusat sebagai tempat isolasi pasien COVID-19 di Kota Blitar tanpa gejala dari Agustus sampai saat ini, yang mampu menampung sekitar 370-an orang. Dan selengkapnya nanti Sobat Mahardika dan pendengar LPPL bisa menyimak selalu di Jatim News Today. Afik Rahardian melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Afik Rahardian dari Mardika FM dengan informasinya kasus COVID-19 di Blitar menurun, penghuni isoter tinggal 1 orang. Ya, sahabat, informasi dari Afik Rahardian tadi sekaligus menjadi sajian penutup dalam Jatim News Today untuk edisi hari ini, Jumat 22 Oktober 2021. Terima kasih kami sampaikan pada beberapa LPPL yang menyiarkan program ini secara serentak, yaitu Radio Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Suara Gresik, Suara Madiun, dan tentunya Suara Sidoarjo. Akhir kata, saya Ilham Dianta pamit. Terima kasih, jaga kesehatan dan sampai jumpa.